Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Despa Wandri. Saya pendamping PKH Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah karena berkat rahmat dan karunia dari Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka pertemuan rutin kelompok PKH. Masih sehat ibu-ibu? Sehat. Oke, alhamdulillah. Kemudian selawat beringan salam tidak lupa-lupanya dan tidak bosan-bosannya kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baik ibu-ibu, kita pada hari ini akan membahas tentang pencegahan penelantaran dan eksploitasi anak. Jadi sebelum kita lanjutkan materi ini, kita akan mengulas sedikit bagaimana pelajaran kita minggu kemarin. Masih ingat ya ibu-ibu? Apakah sudah dikerjakan di rumah? Sudah ya. Berarti pelajaran kita pada bulan kemarin yaitu pentingnya gizi bagi ibu hamil dan menyusui. Berarti masih ingat ya? Berapa kali wajib kita memeriksa kehamilan selama kehamilan? 4 kali ya? Oke, 4 kali, betul. Berarti ibu-ibu masih ingat. Kemudian apa saja makanan yang sehat untuk selama ibu hamil dan menyusui? Apa saja makanannya? Lauk pauk, oke. Sayuran, oke. Buah-buahan, oke. Oke, berarti ibu-ibu masih menangkap pelajaran kita yang bulan kemarin. Kemudian selama hamil kita tidak boleh mengapa? Bekerja keras. Jadi ketika kehamilan kita tidak boleh bekerja keras. Jadi ibu-ibu kita lanjutkan pada hari ini yaitu pencegahan penelantaran dan eksploitasi anak. Pertama, pengertian penelantaran anak. Jadi pengertian penelantaran anak yaitunya tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak. Jadi ketika kita sebagai orang tua tidak memenuhi kewajiban anak, itu kita bisa dikatakan menelantarkan anak. Berarti paham untuk pengertiannya ibu-ibu? Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, apa saja contoh penelantaran anak? Oke, Bu Wiwit, apa? Tidak memberikan kasih sayang. Tidak memberikan kasih sayang, betul sekali. Berarti kalau kita sebagai orang tua tidak memberikan kasih sayang, kemudian tidak memberikan kasih sayang kepada anak secara lemah lembut, itu termasuk menelantarkan anak. Ada lagi yang tahu? Ya, Ibu Dela silahkan. Kurang perhatian pada anak. Kurang perhatian, betul sekali. Jika kita sebagai orang tua kurang memperhatikan anak, itu sama halnya dengan kita menelantarkan anak. Ada lagi Bu Fitri? Tidak diizinkan sekolah. Tidak diizinkan sekolah, betul sekali. Jadi ketika anak kita masih kecil, itu kan dia butuh untuk berhak dia untuk menempuh dunia pendidikan. Jadi kalau kita tidak mengizinkan kita sebagai orang tua, berarti kita termasuk menelantarkan anak kita. Nah, yang dikatakan ibu-ibu tadi itu sangat betul. Yang pertama sekali, contoh-contoh untuk penelantaran. Yang pertama, tidak memberikan makanan yang sehat, aman dan bergizi. Nah, jadi ketika ibu-ibu tidak memberikan makanan, kemudian yang sehat, kemudian yang aman dan bergizi kepada anak, itu salah satu termasuk untuk penelantaran anak. Kemudian yang kedua, tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Nah, ini sering terjadi. Kalau ibu-ibu yang di kota-kota, itu anak mereka disuruh untuk meminta-minta di jalanan. Nah, saya yakin di sini tidak ada. Jadi kita sebagai orang tua harus memberikan yang terbaik untuk anak. Salah satunya baju tadi. Harus memberikan baju yang bagus. Kemudian selanjutnya, tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain. Nah, anak-anak kita dia masih kecil, dia masih suka bermain. Jadi kita sebagai orang tua harus memberikan waktu bermain dengan anak. Sepakat ya ibu-ibu? Sepakat, nah, agak kecil suaranya. Sepakat ya ibu-ibu? Untuk menumbuhkan semangat kita dalam belajar pada hari ini, kita coba tepu anak. Tepu anak. Anak sehat, anak pintar, anak sukses. Pintar, sehat, sukses. Yes.
Oke, tepuk tangan. Ini ada contoh gambar-gambar. Kalau ibu-ibu sepakat dengan gambar ini, apakah betul atau tidak, apakah bisa dilakukan atau tidak? Kalau seandainya benar, angkat tangan kanan, ya. Kalau seandainya ibu tidak sepakat dengan gambar ini yang saya berikan, angkat tangan kiri. Oke, ibu, paham ya? Nah, pertama, gimana ibu-ibu? Ya, Ibu Fitri tangan kiri, Ibu Wiwi tangan kiri, Bu Dela tangan kiri juga. Kenapa? Apa alasannya? Membuat anak sakit. Jadi ibu yang digambar ini itu mencubit anaknya sampai anaknya nangis. Berarti tidak boleh ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini Bu Dela. Oh, kiri. Berarti sepakat ya? Tidak boleh ya? Ini gambarnya gambar apa? Oke, menjewer telinga anak ya. Menjewer telinga anak berarti kita tidak boleh menjewer telinga anak. Kemudian kita lanjutkan. Oke, tidak boleh ya. Ini dia memukul anak-anak. Ini sapam sedang memukul anak-anak, tidak boleh. Nah, kita lanjutkan. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena menyuruh anak bekerja. Oh, menyuruh anak bekerja. Ini contohnya mencari uang ya. Oke. Ibu Fitri betul juga? Betul. Oke, kita lanjutkan. Nah. Oke, Bu Fitri ya, tangan kiri. Berarti tidak sepakat ya. Anak kita disuruh jualan koran ya. Oke, kita lanjutkan. Sepakat atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Apa alasannya? Karena anak ini ikut dengan kita. Berarti ibunya pergi shopping, anaknya nangis di rumah. Berarti tidak boleh ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, Bu Dela sepakat. Ibu Fitri gimana? Sepakat juga. Kenapa sepakat? Mengajak anak bermain. Oke, permainannya permainan apa? Bola. Betul sekali. Berarti sepakat ya. Mengajak anak bermain bola. Kemudian ini gambar yang terakhir. Sepakat ya? Kenapa sepakat? Mengajak anak bermain bersama. Oke, mengajak anak bermain bersama. Akibat dari penelantaran anak. Pasti ibu-ibu tahu akibatnya. Ada yang tahu ibu-ibu? Memperhatikan perkembangan anak. Memperhatikan perkembangan anak. Betul yang dikatakan Ibu Fitri. Kita sebagai orang tua harus memperhatikan tumbuh kembang anak. Ibu Wiwi? Memperhatikan kasih sayang. Memperhatikan kasih sayang. Nah, akibat penelantaran anak. Apa akibat dari penelantaran anak? Ketakutan, tidak pemberani. Sering ketakutan atau tidak pemberani yang dikatakan Ibu Dela. Jadi akibat kita menelantarkan anak itu akan tidak berani, takut dia. Ada lagi yang tahu Ibu Fitri? Apa akibat kita menelantarkan anak? Sakit. Sakit. Betul yang dikatakan Ibu Fitri. Ketika kita telantarkan anak, dia di jalan berhari-hari, berpanas-panasan, hujan-hujanan, itu akan menjadi sebuah penyakit bagi anak. Dia tidak dapat kasih sayang dari orang tua, kemudian dia akan mudah sakit karena dia berada di alam liar ataupun tidak di rumah. Ada yang tahu lagi Bu Wiwit akibat penelantaran anak? Putus sekolah. Putus sekolah, betul sekali. Ketika kita menelantarkan anak, itu sekolah anak itu akan terbengkalai. Tidak kita urus ini segala macamnya, itu mereka tidak akan menempuh jenjang pendidikan. Nah, betul yang dikatakan ibu-ibu tadi. Ini akibat penelantaran anak. Yang pertama putus sekolah, seperti yang dikatakan Ibu Fitri tadi. Kemudian kurang gizi, celaka, luka, dan sakit. Nah, ketika kita melantarkan anak, membiarkan mereka bermain berhari-hari, mereka itu akan celaka. Kemudian akan diserempet mobil, motor, kemudian mereka akan sakit. Kemudian selanjutnya digigit binatang, kalajengking, ular, anjing. Kemudian sering ketakutan atau tidak berani. Kemudian kemampuan berbahasa rendah, anak merasa tidak aman, susah bergaul. Nah, ini banyak akibat dari penelantaran anak. Jadi kita sebagai orang tua tidak boleh menelantarkan anak. Jadi yang terakhir, cara mencegah penelantaran anak.
Yang pertama itu kita memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk di sana kasih sayang, sandang, pangan dan papan. Kemudian meluangkan waktu untuk bermain bersama anak. Jadi banyak sebenarnya, karena memang waktu kita sudah habis pada hari ini. Apakah ibu-ibu sudah paham? Sudah. Ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada? Berarti sudah paham ya? Jadi kalau memang sudah paham, harapan kami mudah-mudahan ini bisa ibu terapkan di rumah dan bisa diterapkan kepada anaknya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.